Dongeng Bahasa Indonesia. Mahkota Rahasia Bagian 2. Joseph. Hadirin sekalian, aku perkenalkan Ratu Eleanor dan Raja Julian yang baru menikah. Itu hanya mimpi, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Aku mimpi tentang Joseph. Kami menikah dan diam-diam memiliki Aurelia. Istana mengetahuinya dan mengusirnya. Mereka mengatur pernikahan dengan Julian. Dia mengambil Aureliaku. Itu malam kebakaran. Aku sedang mengandung Celia. Ini terlalu berat. Beristirahatlah, Yang Mulia. Sekarang semuanya sudah berakhir. Dia tidak bisa bicara tentang Joseph seterbuka itu atau soal Aurelia. Ini berita buruk. Situasinya akan memburuk dengan sangat cepat kalau terus begini. Putri Celia, kau menangani konferensi pers itu dengan sangat buruk. Harus kuakui. Kita harus membahas apa yang kau bicarakan bersama. Kau tidak bisa melakukannya sendiri. Itu ceroboh. Aku belum menjadi ratu. Aku bisa menerima beberapa kesalahan. Tidak, disitu letak kesalahanmu. Kesalahan ini sangat besar. Kau harus menanggung akibatnya. Apapun itu, aku tidak pernah bisa menebaknya. Mereka memecatku. Akan kutunjukkan alasan bodoh untuk memecatku. Karena aku tahu rahasia. Aku tahu banyak rahasia. Mungkin aku akan mulai memberitahu orang-orang. Kau? Aurelia? Benar, kau? Sedang apa di sini? Aku sedang dalam perjalanan ke kastil untuk menemui adikku. Kau mungkin mengenalnya, Putri Celia. Iya, tentu saja. Aku kenal dia. Aku terkejut melihatmu duduk di sini. Jelas seperti pelayan istana berkat pakaianmu. Kau mencolok, tahu? Aku terlalu marah untuk berubah. Mereka membuatmu pergi saat itu. Iya, itu memang salahmu. Kalau saja kau tidak ada, kalau saja kau bukan rahasia, aku tetap akan punya pekerjaan. Biar aku menebusnya. Antar aku menemui Celia dan aku akan mengembalikan pekerjaanmu. Aku berencana untuk membuat sedikit kekacauan. Baiklah, setuju. Kau boleh tinggal bersamaku dan keluar dari sini, sepupu Leopold. Jika kau berjanji satu hal padaku, kau harus membantuku mempertahankan tahtaku. Buat apa aku melakukan itu? Aku tidak akan mendapatkan apapun saat kau naik tahta. Dan apa keuntunganmu kalau aku tidak ikut campur? Aku akan melihat Aurelia, putri yang sebenarnya, pada tempat yang seharusnya sebagai ratu. Aku memiliki hak lahir untuk mengklaim tahta. Disitulah kau salah, putri. Saat aku kecil, orang tuaku meninggal. Aku dibesarkan bersama Aurelia oleh ibumu dan ayahnya, Joseph. Waktu Aurelia pergi, aku dikirim ke sekolah khusus laki-laki. Mereka berusaha menyingkirkanku agar aku tidak memberitahu siapapun tentang Aurelia. Tapi coba tebak, Nyonya, aku tidak pergi. Aku kembali dan senang melihatmu tumbuh besar menggantikannya. Apa kau sungguh berpikir orang tuamu mengasingkanku karena perselisihan tentang perdagangan? Ayolah, putri. Mereka mengasingkanku karena aku mengancam akan membocorkan rahasia mereka. Raja Julian menyingkirkan siapapun yang bisa membocorkan rahasia istana.
dan mengancam reputasi mereka. Tapi mengapa harus mengusirnya? Mungkin terdengar kejam, tapi Raja Julian hanya ingin Aurelia memiliki kesempatan untuk hidup normal. Ia tahu Aurelia harus bersembunyi di istana, karena ia adalah putri dari pernikahan rahasia. Julian mencintainya seperti anaknya sendiri, tapi takdir berkata lain. Apa yang diinginkan ibuku? Itu bukan masalah. Begitu Raja sudah membentuk opini, itulah solusinya. Dan kau kembali mengancam untuk membocorkan rahasia itu lagi. Gadis yang cerdas. Aku tidak punya pilihan selain mengasingkanmu lagi. Kau persis seperti ayahmu. Ini kamar Celia. Ini kamar lamaku. Aku tidak terkejut. Semoga berhasil. Kau butuh itu. Tunggu. Aku ingin bertemu ibuku, sang ratu. Aku mau melakukan ini, tapi aku tidak akan membahayakan ratu. Beliau terlalu lemah dan baik hati untuk menerima kejutan ini. Kejutan itu akan menghancurkannya. Beliau harus membuat keputusan itu sendiri. Terima kasih telah berbagi cerita. Aku punya banyak hal untuk diceritakan, begitu pula kau. Banyak yang harus kita bicarakan, terutama karena kita belum pernah bertemu. Senangnya punya saudari perempuan. Aku bersyukur telah diutus. Raja Julian telah berbaik hati kepadaku. Aku minta maaf atas pilihannya. Tidak, aku mendapat kesempatan luar biasa. Aku bisa tumbuh besar di antara rakyat. Aku tahu keinginan dan impian mereka, apa yang mereka suka dan tidak suka. Itu kesempatan yang sangat berharga. Itulah yang akan menjadikanku ratu yang luar biasa. Kau datang bukan untuk terhubung. Kau datang untuk merebut tahta. Itu milikku. Lagi pula, bagaimana mungkin kau tahu cara memerintah kerajaan kalau yang kau lakukan hanya bersembunyi di istana? Kau tidak tahu apa yang diinginkan rakyat. Dan kau tidak tahu cara memerintah. Kau tidak diajari apapun tentang menjadi seorang putri atau ratu. Itu bisa diajarkan. Kau salah. Tahta itu adalah milikku. Itu milikku. Itu milikku. Tidak, itu milikku. Aurelia. Maafkan kami, Putri. Kami baru menyadari ketidakhadirannya setelah dia pergi. Tidak apa-apa. Kita bisa membawanya kembali ke kamarnya. Tolong, tunggu. Putriku sayang, oh betapa aku merindukanmu. Kemarilah Celia. Sudah waktunya membawanya kembali ke tempat tidurnya. Dia sangat mengantuk. Kau sudah kembali dari istana? Oh Aurelia, tolong ubah pikiranmu. Kau tidak perlu jadi ratu. Kami sangat bahagia di sini bersama ibu dan ayah. Mereka bukan orang tua kandungku. Lagi pula, aku bisa memberi kita kehidupan yang indah di kastil. Lebih baik dari kehidupan kita di sini. Peter, biar ku tunjukkan sesuatu. Aku punya rahasia yang selama ini kusimpan. Lebih besar dari dirimu yang menjadi ratu? Lebih besar, Peter, ayahku masih hidup. Lihat, dia mengirimiku surat selama bertahun-tahun. Aku membalasnya. Dialah yang memberitahuku aku berhak atas tahta. Dia bilang akan berdiri di depan pengadilan dan bersaksi aku adalah putri pertama Ratu Eleanor. Kau mengerti? Kita bisa mengubah hidup kita dengan ini. Ikuti alamat di surat-surat ini. Temukan pria itu dan bawa dia ke sini. Lalu, Yang Mulia? Lalu, dia akan dikirim ke suatu tempat yang sangat-sangat jauh. Biar aku pahami, Putri.
Rencanamu adalah membawa pria itu ke sini lalu mengancam akan mengeksekusinya atas tuduhan pengkhianatan terhadap kerajaan dengan harapan Aurelia akan menyerahkan haknya atas tahta demi menyelamatkan ayahnya? Kau benar sekali. Meskipun aku berharap kau berkonsultasi denganku dulu, aku melihat ini bisa berhasil. Aku sudah konsultasi dulu denganmu. Konferensi persnya memang belum ada. Tapi sebentar lagi. Suruh masuk, pers. Pria ini, dia ancaman pengkhianatan terhadap keamanan kerajaan ini. Kepada semua yang berkepentingan, dia akan dieksekusi besok sore. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Di mana ayahku? Apa yang telah kau lakukan padanya? Dia aman untuk saat ini. Jangan kau berani-berani mengusirnya lagi. Oh, itu benar-benar di luar kendaliku. Apa maksudmu? Lepaskan hakmu atas tahta, Aurelia. Apa? Lepaskan hakmu atas tahta dan mungkin dia bisa tetap tinggal. Kau menggunakan nyawanya sebagai umpan untuk membuatku menyerahkan hakku? Apa ini berhasil? Kau itu tirani. Kau sungguh hina. Atau mungkin aku hanya pintar dan kau hanya iri padaku karena kau tidak punya daya tawar seperti itu padaku. Benar kan, saudari? Biarkan aku menemuinya. Silakan. Ayah, Aurelia, putriku, apa yang kau lakukan di sini? aku mencoba untuk mengklaim tahta. Dan Kau dapat menebak bagaimana hasilnya. jangan putus asa, tahta itu milik. Aku tidak bisa apa-apa, Ayah. Kekuasaannya terlalu besar. Dia mengancam akan mengusirmu lagi demi mempertahankan tahtanya. Aku mau melakukan apapun untuk kerajaan ini, untuk dirimu. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Aku hanya perlu menemukan jalan keluar. Dan aku perlu mencari tahu bagaimana mereka tahu kau masih di sini. Kata penjaga, anak laki-laki kecil membawakan mereka surat-suratku. Peter, adikku sendiri mengkhianatiku. Semuanya keluar. Kita mau kemana? Sang ratu telah dibawa ke rumah sakit. Ia tidak akan kembali untuk memerintah kerajaan. Penobatan sang putri dimulai sekarang. Kau telah diminta untuk hadir oleh Yang Mulia. Cintaku, aku akan selalu mengingatmu. Hidup sang ratu. Di bawah bayang-bayang penyakit ibuku, penyakitnya yang menghancurkan dan memilukan, aku akan menyinari masa depan. Demi menghormatinya, aku akan memerintah kerajaan ini dengan anggun dan penuh perhatian. Tidak ada dan tidak seorang pun yang akan mengambilnya dariku. Hidup sang ratu! Hidup sang ratu!